Pertama modal itu modal niat ya, niat semangat. Dan yang kedua dulu awalnya itu saya tahun sekitar 2019 mulai belajar online lewat media sosial Facebook. Kemudian kan saya online kok di grup durian itu banyak yang mengomentari ternyata kebutuhan bibit durian di Indonesia masih sangat banyak. Nah, dan saya berinisiatif untuk membuat bibit di sini di Dusun Saren dan teman-teman semua di sini. Halo, perkenalkan aku Raga Satria. Aku bakalan ngajak kalian untuk ngulik Dusun Saren. Mungkin beberapa menit kemudian kita akan lihat bagaimana proses pembibitan hingga menjadi buah yang bisa kita makan dengan lezat. Oke, langsung aja. Halo Mas Aziz. Ya, Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Aziz, aku Raga. Ya. Aku izin untuk mengulik tempat pembibitannya Ya, ini. boleh silakan. Karena kan di Dusun Saren ini terkenal sekali untuk penghasil bibit durian terbaiknya. Iya. Nah, mungkin untuk waktu beberapa menit kemudian aku minta belajar bareng sama Mas Aziz untuk teman-teman semua yang ada di Iya, sana. iya. Siap. Oke Mas Aziz, langsung aja. Yang pertama, Mas Aziz itu yang pertama kali memulai usaha hingga sebesar ini, kira-kira bagaimana sih kayak modal idenya atau modal uang atau gimana, atau modal kreativitas aja, itu gimana sih? Mungkin bisa kita sharing-sharing Mas untuk teman-teman yang ada di sana. Yang pasti yang pertama modal itu modal niat ya, niat semangat. Dan yang kedua dulu awalnya itu saya tahun sekitar 2019 mulai belajar online lewat media sosial Facebook. Kemudian kan saya online kok di grup durian itu banyak yang mengomentari ternyata kebutuhan bibit durian di Indonesia masih sangat banyak. Nah, dan saya berinisiatif untuk membuat bibit di sini di Dusun Saren dan teman-teman semua di sini. Formulanya itu. Nah, untuk modal awal itu dulu saya juga dibantu teman saya, itu diberi modal bibit itu sekitar 500 batang untuk membesarkan bibitnya. Dan saya membayarnya pun itu juga setelah bibit itu laku, seperti itu. Berarti ada support dari teman, Iya. yang terutama juga niat kita terlebih dahulu Iya, gitu Mas iya. ya. Sebelumnya Mas, boleh nggak sih Mas kita ulik mengenai tips and trick dari Mas Aziz sendiri sebagai petani milenial nih, yang mungkin bisa jadi contoh teman-teman yang ada di rumah itu dalam mengembangkan usaha pembibitan ini hingga sebesar ini tuh gimana Mas? Sebenarnya kalau saya sudah nggak milenial loh. Kalau untuk tip dan triknya, kalau tip itu yang penting kita kalau mau usaha itu harus ulet, tekun, tetap harus tahu pasarnya juga. Jadi kalau kita mau belajar berusaha, kalau kita belum tahu targetnya juga repot, ya kan? Nah, pasti kita tetap berusaha keras, harus tahu pasarnya juga, seperti itu. Tapi pernah nggak sih dari Mas Aziz sendiri itu merasakan faktor kegagalan tersendiri? Mungkin dari pengalaman Mas Aziz bisa diceritakan ke teman-teman. Ya, kalau untuk di usaha pembibitan tersendiri ini, kalau masalah kegagalan itu sangat kecil karena kan sebelum kita terjun apapun sudah kita persiapkan seperti air, pemupukan, dan pestisida juga sudah kita siapkan sejak awal. Jadi untuk kegagalan itu sangat kecil. Yang paling nggak kalau ada kendala sedikit-sedikit, misal seperti daun, kalau kita telat untuk penyemprotan hamanya nanti paling ada kutu kebul seperti ini, ada hawar daun atau jamur seperti itu. Paling berarti itu misalnya ada kegagalan itu mungkin kecerobohan dari kita juga Iya, yang terbesar karena kita kurang merawat ya, betul, Mas ya. betul sekali. Berarti untuk teman-teman yang berminat menjadi petani bibit itu juga kalian juga harus telaten dalam merawat pembibitan ini sendiri, kayak
misal kayak ada nanti kutu kebo atau Iya, Mas ular Aziz daun. atau ular daun yang mungkin bisa menghambat potensi pertumbuhan dari pembibitan ini sendiri. Mengenai platform apa sih yang biasa dari Mas Aziz pakai sendiri, itu pakai platform apa tuh Mas? Kalau saya cuma pakai di Facebook. Pakai di Karena yang Facebook. memang saya tahu cuma Facebook. Oh, Facebook. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Mungkin bisa nanti aku cantumkan di sini untuk platform Facebooknya itu namanya apa Mas? Oh, namanya Facebooknya Aziz Mustadi. Aziz Mustadi ya di sini ya. Nanti kalian ikuti, terus kalian kepoin, langsung beli di situ. Oke? Mungkin kan tadi kita menyasar ke media platformnya ya. Mungkin bisa dikasih lihat nggak sih Mas ke teman-teman semua, itu kira-kira bibit yang siap jual itu di kisaran ukuran berapa aja, dan itu harganya mungkin bisa jelaskan Mas beberapanya itu dari kisaran harga berapa sampai berapa, yang mungkin bisa jadi gambaran pada teman-teman yang mungkin tertarik dalam budidaya bibit ini hingga menghasilkan cuan ke depannya. Mungkin bisa jelaskan Mas? Oh iya iya. Kalau ini contoh ya, salah satu contoh ini yang ukuran sekitar 70-80 cm. Ya, seperti ini. Kecil. Ya. Kalau untuk dikirim ke luar pulau kan banyak yang suka ukuran segini. Satu truk muat banyak. Ini kisaran harga kalau di sini belum sama ongkir 35.000 Untuk satu pohon ya, bibit. satu batang ya. Oh. Kalau yang ini, kalau seperti ini biasanya ukurannya ini kan 1,7, Ya. kisaran harga 150.000 Per belum pohon. ongkir ya, belum Oh, ongkir. belum ongkir. Kalau yang harga kisaran 50.000 juga ada di sana. Nah, ini ukurannya 1,2 kurang lebih seperti ini. Sempat keliling Ini. ke kebunnya Mas Aziz itu, kita kepo, ada yang berkaki 3 seperti ini dan ada yang kaki 1 seperti ini. Nah, mungkin ada nggak sih Mas kekurangan atau keunggulan di kayak kaki 3 seperti ini dan mungkin yang kaki 1 seperti ini tuh kayak gimana tuh Mas? Kalau untuk keunggulan sebenarnya sama saja. Tapi kan kalau untuk petani ini pertumbuhan di media planted bag seperti ini lebih cepat. Dan kaki 3 pun juga ada peminatnya sendiri. Seperti contoh kalau yang teman-teman di Bali itu lebih suka yang kaki 3 karena apa? Kalau di hutan sana itu kan masih banyak itu binatang. Oh, Babi hutan itu banyak kadang kan hutan. kakinya bisa Makan. ditumbuk-tumbuk. Oh, Nah, iya. itu jadi kan patah. Oh. Kalau yang kaki tunggal nanti ditumbuk kakinya patah kan harus ganti lagi. Kalau ini kan masih aman. Ya. Seperti itu. Oh, berarti di antara misalnya keunggulan dari kaki 3 sendiri, apabila ada batang yang patah Patah. diseruduk hewan-hewan Atau kadang kan juga penggerak batang Ah. juga. Yang satu itu rusak di makan ulat penggerak batang, Ah. masih ada 2. Oh, Kan masih gitu. ada yang hidup gitu Iya. secara bergantian. Oke sih. Keren juga ya inovasi dari teman-teman petani di Dusun Saren ini. Keren Mas Aziz. Ini kisaran bibit umur berapa Mas? Ini kalau dari populasinya sekitar 7 bulan, 8 bulan. Oh, 7 bulan 8 Iya. bulan. Kira-kira ada nggak sih waktu tertentu yang mungkin bisa menghasilkan bibit yang berkualitas, dan mungkin di waktu-waktu tertentu itu membuat pembibitan itu lebih cepat tumbuhnya gitu, di waktu-waktu kapan tuh Mas? Kalau untuk waktu itu nggak ada pantangan punya, tapi cuma kalau mau mengokulasi itu yang penting jangan pas hujan. Nah, jadi kan kalau hujan airnya pada masuk kan kemungkinan gagal. Jadi yang paling bagus itu mungkin sekitar jam 8 sampai jam 3 sore atau 4 sore itu bagus. Karena sudah tidak ada air di area sekitar yang mau diokulasi. Kadang malah malam juga ada yang okulasinya malam. Yang penting kan yang mau diokulasi itu tidak basah. Iya. Yang mau diokulasi itu nggak basah. Sama
mata tunasnya juga harus kering. Maksud kering itu ininya nggak basah kan, batangnya nggak basah seperti itu. Oh, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas mengenai apa sih itu okulasi? Mungkin teman-teman di sana masih pada asing tentang okulasi itu apa untuk bahasa petani. Okulasi itu adalah memperbarui, atau contoh ini kan sebenarnya dari batang, dari biji kita okulasi atau kita perbanyak menggunakan mata tunas durian yang unggul seperti musangking, duri hitam, bawor ataupun seperti tembaga seperti itu. Jadi kalau dari biji kan kita belum tahu nanti buahnya seperti apa, tapi kalau sudah dari mata tunas yang valid seperti musangking yang bagus lah, kualitas bagus itu, kita budidaya buah itu kemungkinan hasilnya juga sangat bagus untuk skala perkebunan, untuk meningkatkan perekonomian yang menanam pun sangat bagus, sangat bagus dibudidayakan seperti itu. Berarti untuk media okulasi ini juga sebenarnya nggak sulit karena udah terbaca terlebih dahulu gitu Mas ya? Iya. Karena kita mau terjun di pembibitan memang dari awal sudah tahu prosesnya bagaimana untuk perawatan dan sebagainya sudah tahu, jadi sebenarnya sangat mudah, tergantung kita mau belajar terus atau tidaknya seperti itu sebenarnya. Ada? Iya. Saya kasih lihat caranya okulasi pembibitan durian. Oke, sana. Mas. Ya. Ini contoh usia dari biji 4 bulan. Ini sudah siap untuk kita okulasi. Ini contohnya, kita saset kulitnya seperti ini, kemudian kita potong. Nah, contoh ini untuk pengikatannya ya. Yang paling bawah harus kencang, kemudian agak kendor sedikit, tapi harus rapat seperti ini. Nah, terus seperti ini, memutar. Ini untuk menghambat air agar tidak masuk kalau hujan atau disiram. Paling atas harus kencang. Contoh 1 bulan setelah okulasi. Ini kita membuka seperti ini. Ini sudah 1 bulan setelah okulasi. Nah, setelah dibuka, untuk percabangan-percabangan seperti ini harus dihilangkan. Contoh ini, agar pertumbuhannya fokus ke batang yang sudah diokulasi ke 2,5 bulan setelah okulasi seperti ini. Perbandingannya jauh. Ini 1 bulan ya, seminggu lah. Kalau ini sudah hampir 3 bulan, 2,5 bulan sampai 3 bulan. Sudah setengah, langsung dioper ke ukuran media yang lebih besar. Contoh seperti ini. Ini usia umur dari okulasi tadi sekitar 5 bulan. Jadi kalau dari biji sekitar 8 bulan 9 bulan ini. Ya sih, mungkin kalau misalnya tertarik, sekali lagi aku ingetin buat beli bibitnya terlebih dahulu, mungkin bisa sekalian belajar, bisa mungkin ada halaman tersendiri, mungkin bisa mulai dari situ. Oke Mas Aziz, pertanyaan terakhir boleh nggak sih Mas? Aku tanyain nih, menilai sudah ada untung di kebun Mas Aziz ini, tempat pembibitannya, kira-kira untung di tahun berapa untuk awalan itu Mas sampai detik ini? Oh iya gitu. Kalau untuk itu paling enggak 2 tahun ya, karena setahun pertama itu biasanya kita mengembalikan modal lah, setengahnya itu dengan modal sama buat kebutuhan di rumah juga kan. Jadi kalau sudah paling enggak 2 tahun itu sudah ada sedikit-sedikit yang kita tabung seperti itu. Minim 2 tahun kita sudah bisa menyisihkan rezeki sedikit ditabung seperti itu. Oh, oke. Berarti cukup cepat sekali Mas ya. Iya. Untuk usaha pembibitan ini sendiri. Tapi ingat teman-teman, juga harus dikalkulasi dengan hitungan-hitungan. Kenapa sih Mas Aziz bisa untung? Kenapa sih Mas Aziz bisa rugi? Mungkin bisa
mundurin lagi videonya dari awal lagi kalian nonton. Oke teman-teman, kayaknya ini udah cukup sekali buat kalian ikutin ilmunya Mas Aziz. Kenapa sih Mas Aziz ini yang kita sasar sebagai narasumber mengenai petani bibit durian ini? Ya karena Mas Aziz sendiri ini tergolong yang menggebu-gebu dalam pembibitan ini, dan beliau juga sosok yang sangat merangkul dari kalangan muda hingga kalangan tua. Beliau bisa menetralkan itu sehingga antara pemuda dan yang tua itu bisa saling membantu dalam proses pembibitan, hingga dusun Saren sendiri bisa kompak dalam pembentukan pembibitan, menjadi penghasilan di dusun Saren khususnya untuk masyarakat setempat. Oke Mas Aziz, mungkin itu aja yang bisa aku tanya-tanya seputar ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, dan mungkin next kedepannya kita bisa ketemu lagi. Oke, makasih Mas Aziz. Siap, terima kasih.